There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal insana min 'alaq, summa khalaqa rizqa liman razaq, wa razaqal haqqa liman wafaq, wa wafaqal haqqa liman sabaq. Asyhadu an la ilaha illallah malikul haq, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairu khalqi ala nahjil mutlaq, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Ghafur SAG MA selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan akhlak, dan yang saya hormati teman-teman seperjuangan yang saya cintai. Baiklah, perkenalkan, nama saya Fakihah Putri Hasan dari kelas 1D dengan NIM 124011051040099. Sebelum saya menjelaskan pengertian dari sifat sabar, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Allah adalah cara seseorang untuk menunjukkan sikap dan perilakunya yang mencerminkan rasa kehormatan, ketaatan, dan kecintaannya kepada Allah. Akhlak dalam Islam merujuk pada perilaku, karakter, dan moralitas seseorang. Sebaliknya, akhlak yang buruk itu mencakup kesombongan, kebohongan, kekerasan, dan ketidakadilan dalam menghadapi segala sesuatu. Dan ini adalah tindakan yang mencakup sikap dan perilaku manusia sesuai dengan ajaran Islam, karena dia sudah menerapkan akhlak kepada Allah dalam kehidupannya sehari-hari. Maka dari itu, kita sebagai manusia, sebagai umat Allah, harus menerapkan akhlak kepada Allah dan mencerminkan sikap atau kepribadian baik. Dalam konteks yang lebih luas, akhlak dapat diartikan dalam etika atau moralitas yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, yang menentukan bagaimana seseorang berinteraksi terhadap orang lain, lingkungan, dan kepada Tuhan. Jadi, cara ini disesuaikan bagaimana manusia berinteraksi kepada orang lain, Tuhan, dan lingkungan. Dan intinya itu, akhlak yang baik adalah cerminan dari iman yang kuat dan komitmen untuk menjalani hidup sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang diajarkan dalam agama Islam. Akhlak kepada Allah sangat penting karena dapat membangun kehidupan yang lebih bermakna, damai, dan bermoral. Dengan akhlak yang baik, seseorang akan merasakan kedekatannya kepada Allah dan mendapatkan panduan dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Dan ini menjamin kehidupan seseorang menjadi aman, tentram, dan damai ketika seseorang menerapkan akhlak yang baik dalam kehidupannya sehari-hari. Seperti beramal soleh yang menjadi salah satu bagian dari akhlak kepada Allah. Beramal soleh adalah tindakan melakukan perbuatan baik sesuai dengan ajaran Islam, seperti membantu sesama, beribadah, dan menjalankan perintah Allah. Karena beramal soleh adalah perbuatan baik dengan niat yang tulus karena Allah. Ketika seseorang beramal soleh dengan ikhlas, mereka menunjukkan bahwa mereka menghormati dan mencintai Allah, serta mematuhi perintah Allah karena dia melakukan perbuatan-perbuatan baik, serta
Ini adalah bentuk yang nyata dari ketaatan dan kepatuhan seseorang terhadap Allah. Jadi apa aja sih perbuatan-perbuatan baik yang disukai sama Allah? Perbuatan-perbuatan baik yang disukai oleh Allah itu mencakup tindakan positif yang mendukung iman, ibadah, dan kepedulian sosial. Misalnya, mengerjakan sholat 5 waktu, membaca dan memahami Al-Quran, membayar zakat, memberi sedekah kepada yang membutuhkan, berbuat baik kepada orang tua, menjaga tali silaturahmi kepada tetangga, saudara, dan keluarga. Dan yang terakhir adalah saling memaafkan kesalahan orang lain dan tidak menyimpan rasa dendam. Dengan kita menerapkan perbuatan-perbuatan baik, dan ini akan menunjukkan tindakan kita bahwa kita menjadi orang yang taat dan cinta kepada Allah. Dan kita dapat memperkuat hubungan spiritual kita kepada Allah. Dengan kita menjauhi semua perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah dan berusaha untuk menjadi yang lebih baik, seperti berbuat kebaikan dan berusaha melakukan amal soleh, maka itu adalah cara kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan ini adalah cerminan dari akhlak seseorang yang menunjukkan ketaatannya kepada Allah. Jika seseorang tidak beramal soleh, maka hidupnya akan berpengaruh baik dalam kehidupan dunianya maupun kehidupan akhiratnya. Contohnya, dia akan kehilangan pahala, kurangnya ketenangan batin, dan jauhnya dari rahmat Allah. Maka dari itu, kita harus menerapkan sifat-sifat dari amal soleh seperti sabar, syukur, dan ridho. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian apa itu sifat sabar. Orang yang memiliki sifat sabar, dia tidak akan putus asa dalam menghadapi segala cobaan, ujian, dan kesulitan. Karena dia yakin bahwa Allah akan memberikan jalan dan kemudahan bagi orang yang sabar dalam menghadapi segala cobaan dan ujian. Maka dari itu, orang yang sabar dianggap sebagai orang yang beriman dan beramal soleh, karena dapat membantu seseorang tetap pada jalan yang benar dan tidak pernah putus asa. Adapun contoh dari sifat sabar, misalnya ketika kita sedang menghadapi segala cobaan dan ujian seperti kehilangan pekerjaan, sakit, dan cobaan hidup lainnya, maka orang yang bersabar, dia tidak akan putus asa. Dia akan tetap berserah diri dan bersabar karena dia yakin bahwa Allah akan memberikan solusi bagi orang yang bersabar. Dan sifat sabar juga banyak membawa manfaat bagi kehidupan kita, seperti kita dapat bertahan dalam menghadapi segala cobaan dan ujian, dan kita dapat mengendalikan diri untuk menjadi lebih baik. Maka dari itu, kita harus menerapkan sifat sabar dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kita menerapkan sifat sabar dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah akan memberi kita pertolongan ketika kita sedang menghadapi cobaan dan ujian, karena Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Seperti Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang menjelaskan tentang sabar, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu asta'inu bisobri wassalat, innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Baiklah, kesimpulan dari sifat sabar bahwa kesabaran dapat membuat hidup kita lebih tenang dan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Karena adanya sifat sabar, kita dapat mampu mengontrol diri kita dalam menghadapi segala sesuatu. Dengan sabar, kita dapat mengurangi stres, meningkatkan hubungan, dan membuat keputusan bijak, mencapai tujuan, dan yang terakhir, membangun ketahanan diri
untuk tidak pernah putus asa dan tetap bertahan dalam situasi apapun. Baiklah, cukup sekian materi yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.